Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah, lalu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Gambar sungai dan gambar pohon. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Coba sebutkan manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Sungai untuk mengairi sawah. Lagi. Bisa membangkitkan listrik nggak? Iya, berarti pembangkit listrik. Siapa lagi? Tempat tinggal hewan, hewannya bisa dimanfaatkan manusia. Kemudian pohon menghasilkan oksigen ya. Manfaatnya buat manusia. Yang diambil dari pohon buat manusia apa? Apanya yang dimanfaatkan? Pohon itu dimanfaatkan apanya oleh manusia? Buahnya dibuat dimakan, apa sumber makanan, apalagi banyak sekali. Kayunya buat rumah, buat meja, meubiler namanya. Kemudian buah, daunnya, sayuran ya, beberapa daun sayuran itu bisa dimanfaatkan. Buahnya, kayunya, ada kulitnya bisa buat obat, ada akarnya buat obat ya, beberapa pohon ya. Ya. Sekarang masuk ke pembelajaran 1. Kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Banyak sumber energi di sekitar kita. Semuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas. Bagi manusia, penggunaan gas LPG diperoleh dari pengolahan penyaluran gas alam. Gas tersebut merubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah menjadi energi yang lain. Ya. Nah, sekarang tuliskan sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan seperti berikut ini. Apa? Ini yang nomor 1 apa? Angin, perubahan energi, gerak. Kemudian gambar 2, listrik, perubahan energinya, panas. 3, arang, panas ya, api. Perubahan energi, panas. 4, sinar matahari,
panas. 5. Listrik, perubahan energinya. Blender, gerak. Carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari ya. Energi gerak, energi listrik, contohnya pembangkit listrik tenaga air dan angin. Kemudian energi listrik ke gerak, tadi ada blender, ada mixer, ada yang gerak, yang dari listrik ke gerak, kipas angin ya. Gerak. Kemudian energi listrik ke cahaya, televisi, cahaya dan bunyi, HP. Nggak tahu. Yang kurang tenang. Lho kecekli resong. Oke, lanjut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alam masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak akan habis jika dapat mengolahnya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi, seperti kita menggunakannya. Yang salah-salah nanti mau. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengolahnya dengan baik. Di bawah ini tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam, aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sumber daya alam logam, emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Kemudian sumber daya alam industri, berlian, belerang, fosfor, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu, kota, kabupaten, atau provinsimu. Ya, dan hasil pertanian. Ini apa? Kopi ya. Pertanian padi, kemudian hasil perkebunan kopi. Perikanan kita dekat sini ada lele, katrawa pening itu. Hasil hutan kayu, sengon. Hasil peternakan kambing, ayam, sapi. Ini banyak yang memelihara sapi ya. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Budaya bahan tambang organik, barang tambang logam, barang tambang industri. Dan tadi ya.
Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Ini ada contoh. Contohnya misalnya kelapa, maka di daerah-daerah yang ada lambang kelapanya ini berarti banyak kelapa yang tumbuh di daerah tersebut. Kemudian ada sawit. Kata sawit daerah Kalimantan, ikan tuna, kemudian jagung, ya, daerah timur, rumput laut, hasil rumput laut, kemudian kopi, ya, hasil kopi Lampung, ya. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Ini contohnya. Ya, ibu kota provinsi ada titik merahnya, kemudian batas, ini ada tambang-tambangnya. Ini ada keterangannya yang bawah, yang legenda. Keterangannya ini ada aluminium, asbes, ya, aspal. Ini persebarannya. Bisa lihat ini. Kalau ingin lihat biji besi, ya dilihat daerah penghasil biji besi mana. Minyak bumi, penghasil minyak bumi mana. Banyak daerah Sumatera. Kemudian batu bara, emas, daerah Papua banyak. Nikel. Ya. Ayo mengamati, kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam hayati non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Ya. Disimak. Sekarang giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerahmu. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki baik hayati maupun hayati menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Ya. Kemudian banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, berupa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting tentang bacaan tersebut. Selanjutnya,
Lengkapilah gambar peta berikut. Ya, sumber daya alam. Kemudian apa saja sumber daya alam itu? Ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Ya, tadi untuk diekspor ya ke luar negeri atau diolah kemudian diekspor ke luar negeri akan menjadi pendapatan negara, kemudian menjadi modal utama pembangunan. Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam kegiatan ekonomi. Sumber daya alam kegiatan ekonomi tadi peternakan, pertanian, perkebunan ya. Bisa? Yuk berlatih lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dalam kegiatan ekonomi daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya pada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru atau orang lain di sekitarmu. Bacalah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Ya, kalian udah ya ini ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Mengenal energi tadi ya. Perubahan energi. Apa saja manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran ini? Apa saja? Ya, ternyata banyak sekali di Indonesia itu sumber daya alam yang dapat dimiliki Indonesia, dan untuk modal pembangunan. 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jadi wawancara. Itu keterampilan. Kalau keterampilan itu berarti yang dilakukan. Kalau pengetahuan tadi kan yang dibaca, yang didengar, yang diterima pengetahuan. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Ya tadi menghemat energi toh, menghemat energi dari yang kamu ternyata energi itu kan memerlukan biaya, dapat diperbarui. Kalau tadi minyak bumi tidak dapat diperbarui, artinya kamu harus menggunakan dengan hemat, ya.